Yo, Gayung bersambut, berjumpa lagi bersama The System. Mantap bos. Sip. Kali ini kita berada di segmen Linmas Lintas Minat, yang gimana siang hari ini kita berada di tempatnya dari Badobek Second. Sekarang kita bersama beliau di tengah-tengah kita. Halo Mas, selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Ini dia Mas Badobek atau biasa dipanggil Mas Topik ya. Dia adalah salah satu penggiat fashionnya khususnya di dunia pertopian, di mana Mas Topik ini nanti akan memberikan banyak informasi mengenai cara perawatan topi, cara membenahi topi, cara menyuci topi, cara merawat topi, dan yang pasti nantinya akan kita kasih unjuk atau kita bedah tentang koleksi-koleksi topi yang dipunya oleh Mas Topik. Mas Topik, kalau kita ngomongin tentang hobi atau kita ngomongin tentang dunia fashion, pastinya setiap orang tuh punya koleksi ataupun punya hobi yang bisa dikatakan punya koleksi lebih dari satu, seperti Mas Topik ini. Dan saya sendiri juga kebetulan cinta banget sama topi. Khususnya snapback. Mantap. Nah, kalau boleh tahu Mas Topik, ada berapa jenis sih topi-topi yang sekarang kamu koleksi, atau boleh diinformasikan kepada subscriber dari The System ini, mungkin ada berapa jenis sih topi-topi yang selama ini dipakai untuk fashion? Kalau yang umum aja Mas ya. Kalau yang umum aja itu mungkin ada sekitar 4 sampai 5 lah. Satu itu fitted head. Fitted head. Fitted itu biasanya yang gini Mas. Ini. Nah, jadi kalau fitted itu di belakangnya tidak ada fit, benar-benar pas di kepala. Tidak ada tali atau pengait di belakangnya. Nah, ini fitted. Oke. Yang kedua yang dipakai Tony itu jenis snapback. Ini snapback namanya. Kalau yang seperti ini, yang belakangnya ada ininya, ada pengaturannya ini snapback. Biasanya ini untuk all size ya. Betul. Jadi ukuran berapapun bisa dipakai. Nah, terus yang ketiga itu ada, kalau orang-orang bilang sih cap ya, atau casual cap gitu. Casual cap. Boleh dikasih contoh, ada nggak casual cap? Contohnya kayak yang ini mungkin Mas. Nah itu boleh. Nembak apa? Nah sip. Nah ini biasanya dia velcro. Velcro apa? Curve brim. Ini namanya brim Mas. Brim. Kemudian pengaturannya ini adjustable V-clip. Oh, adjustable V-clip. Nih, contohnya kayak gini. Ini namanya casual cap. Iya, atau dead head juga bisa. Dead cap. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat ada fedora, mungkin biasanya untuk fashion juga masuk kan? Fedora itu yang kayak mana? Ada nggak? Mas Topik punya nggak contohnya? Kebetulan nggak ada contoh saya Mas. Oh, fedora nggak ada. Oke, yang kelima? Yang kelima itu yang umum. Bucket head. Bucket head itu kan lebih ke kayak apa ya, kayak topi pancing ya kalau bisa dikata ya, biasanya atau safari head juga orang-orang mancing. Oh, itu ada tuh. Ada. Nah ini bisa dikatakan juga safari ya. Safari. Biasanya bedanya itu cuma di brimnya ini, dia ada yang lebih panjang, lebih pendek. Atau kalau enggak ini di crownnya ini ada yang lebih dalam atau lebih pendek gitu aja. Mas Topik, ada nggak cara untuk perawatan? Kalau cara merawat topi sendiri itu semua kembali lagi ke personalnya ya, ke orangnya. Dia gimana cara menggunakan topinya. Jadi istilahnya koyok basa Jawa apa ya? Gak apa-apa. Syukur gawe terus ditumpuki helm. Ngono-ngono kan crownnya ini juga bisa akhirnya jadi rusak toh Mas kalau lama-kelamaan seperti itu. Kalau untuk perawatan sendiri itu yang umum aja, itu biasanya setelah pakai langsung deleh. Nah, setelah pakai langsung digeletakno ae, ditaruh aja. Nah, sebaiknya segera diangin-angin. Diangin-anginkan biar keringat-keringat yang di sini itu segera kering. Kalau enggak, dia pasti akan timbul jamur. Oh, yang putih-putih biasanya di sini gitu. Betul. Ya. Oke, kayak ini tadi saya sebelum berangkat timbul jamur kayak. Nah, Mas Topik ini selain dia menerima perawatan, dia juga mencuci topi. Terus dia juga benahin ya, bener ya? Kalau misalkan ini belakangnya ada yang rusak, apa namanya ini? Snapback, plastik snap. Nah, kalau misalkan ada rusak gitu boleh ya dibawa ke sini, silakan benahin gitu bisa ya.
Mas Taufik sendiri, selain mencuci, treatment apa aja yang bisa diberikan di Bad Taufik Second? Kalau untuk yang selama ini udah jalan, itu alhamdulillah banyak kepercayaan dari teman-teman saudara sepertopian itu nyuci cetak, atau saya biasanya cuci cetak istilahnya. Cuci cetak, istilahnya cuci cetak. Jadi resep itu jadi kita cuci aja, kemudian untuk crownnya kita benerin. Kalau ada crown yang misalkan nggak balik atau Betul. apa gitu ya. Kemudian untuk perawatan treatment biasa sih cuma mungkin di ini aja, di apa namanya itu, kayak di salon gitu loh Mas. Ya lebih untuk prosesnya saya kasih tahu atau boleh kasih contoh Mas. Kasih contoh prosesnya aja. Intinya itu cuma di satu Mas, pakai uap. Untuk treatmentnya kita langsung praktek aja boleh mungkin Boleh. Mas. Nah, jadi apa aja yang perlu disiapkan untuk cara perawatan topi yang baik dan benar? Yang pertama kita cuci dulu sebelumnya ya. Kita cek kondisi mana aja yang kotor, spot-spot mana yang perlu bersihkan lebih detail, seperti yang ada kotor atau apa. Yang jelas kan pasti di sini ada keringat atau noda-noda yang lain. Kita cek, kemudian langsung direndam air. Direndam. Kalau bisa air hangat. Ini versi saya tapi ya. Ya. Air hangat dikasih apa itu namanya? Sabun cair. Sabun cair. Itu Sabun direndam cair. aja. Direndam. Oke, terus sambil dikopiok. Di ember gitu Mas. Untuk ininya nggak ngerusak ya Mas? Untuk ininya? Untuk brimnya nanti pasti akan lemes. Kalau ya jadi gini, ada beberapa merek seperti New Era. Kalau New Era ini bahan dasarnya seperti karton keras gitu loh Mas. Beda kalau yang pakai Tony itu kayak semacam ini paralon atau plastik. Oh, plastik. Dia aman. Yang pertama itu kemudian habis direndam sekitar 5-10 menit. Langsung dicek, disikat-sikat. Kalau bisa pakai sikat gigi boleh atau sikat yang lembut pokoknya. Yang lembut. Oke. Habis itu ke finishingnya kalau saya pakai shampoo. Finishingnya pakai shampoo. Jadi ganti air, direndam lagi pakai shampoo. Tetap air hangat. Nggak usah air biasa bisa. Air boleh. biasa. Karena kotoran udah naik, udah bersih. Kemudian kita bilas, masukkan ke ini apa namanya itu? Kasih pewangi atau pelembut. Itu. Nah, direndam lagi sekitar 5-10 menitan. Oke, sudah. Kalau saya pakai mesin cuci kan Mas, cuma di spin aja atau dikeringkan dengan di spin. Itu. Kemudian kalau untuk proses penjemuran sebisa mungkin dibalik. Dibalik. Takut warnanya turun kalau terpapar sinar matahari. Yang pertama, kalau enggak ditaruh aja di tempat yang ada itunya. Jadi kita ambil panasnya aja. Apa ya seng ya? Keduanya. Ono payone. Ono payone iku. Jadi dia oleh panas itu, jadi ongkep akhirnya kering. Oke. Nah, habis itu kalau ada beberapa topi yang memang crownnya ini istilahnya koyok kusut atau apa, kalau saya pakai ini apa namanya ini? Cap holder. Nah, masukkan aja sambil diuap-uap. Kalau punya setrika uap boleh. Setrika uap. Setrika uap sambil dipijet-pijet. Untuk mengembalikan ke bentuk semula ya. Untuk brimnya tadi juga diuap, kemudian di bawah biasanya saya ngerjakan di gini tekan-tekan aja. Oke. Dia pasti akan keras sendiri kok kalau kering itu. Jadi habis kering tadi kan dia keras, tapi bentuknya kurang bagus. Kita uap lagi sambil dikembalikan ke bentuk semula. Oke. Tuh, habis itu masuk ke proses finishing yang terakhir. Kalau ada yang berbahan dasar, sebenarnya saya ada Mas beberapa di Instagram saya itu memberikan ngobrol topi. Di situ ada beberapa jenis polyester atau wool atau apa, itu memang beda untuk proses treatment atau finishingnya. Oke. Kalau saya pakai lakban untuk membersihkan sisa-sisa dari pencucian. Biasanya ada debu-debu. Kalau polyester sangat rawan. Kemudian yang kedua disikat-sikat. Sikat-sikat ini sebelum dikasih ke konsumen ya. Kita finishing. Kemudian ada beberapa stitching atau benang-benang yang masih keluar-keluar atau apa, kita bersihkan lagi. Mari kabeh kasih parfum. Packing selesai. Oke, untuk treatment pencucian dan mengembalikan ke bentuk semula itu biasanya dipatok di harga berapa? Kalau untuk Mas Taufik sendiri? Cuci cetak 15.000. Kayak foto aja cuci cetak ya. Nah, ini jadi buat temen-temen nih kalau penggemar topi atau kalian yang
yang punya koleksi topi lebih dari satu, dan kalau kalian butuh treatment ataupun mungkin kalian mau membenahi topi kalian bisa langsung aja follow Instagramnya Badopik Badopik Underscore 2ND ya, Badopik underscore 2ND. Mas Topik, boleh nggak dikasih unjuk nih koleksi-koleksi topi-topi vintage atau mungkin topi-topi termahal atau mungkin topi yang sangat spesial buat kamu, ada nggak? Ya, ada beberapa sih di Nah, sini. nih boleh nih dikasih unjuk nih, boleh Ini dong diambil. Contohnya dong. beberapa aja. Hmm. Ini, nah ini. Nah, kalau yang ini apa namanya, Mas? Kalau ini full mesh Full mesh atau full tracker, tracker. head. Tapi biasanya kalau tracker itu di sininya masih ada apa namanya Betul. busa gitu ya. Ada Tapi ini semuanya. full ya. Full. Oke. Ini kenapa saya koleksi? Karena menurut di Google, Bener. akan browsing yo. Heeh. Iki sekitar 60 atau 70-an. Atau 70-80-an. Topi di tahun 70-80-an. Nah, ini kalau kita ngomongin tahun nih ya. Full mesh. Memang ada beberapa perbedaan antara tahun pembuatan dan juga tahun produksi. Betul. Nah, ada kemarin saya sempat lihat nih, Mas. Saya juga sempat cari-cari informasi. New Era itu ada yang belakangnya ini hijau. Oh, maksudnya under brim. Nah, Betul. ada yang bawahnya ini grey. Betul. Ada yang bawahnya warnanya hitam, menyesuaikan atasnya. Betul. Nah, itu menurut warna-warna di bawah itu tahun cetakannya bukan atau tahun dibuatnya? Betul juga, Mas. Tapi untuk profesional league di baseballnya sendiri, tapi memang ada fungsinya dan ada tahunnya, betul. Ada tahunnya ya. Betul. Itu informasi yang sempat saya cari-cari juga sih. Jadi kalau misalkan bawahnya hijau, ini pembuatan di tahun 80-70. Betul. Kalau yang warna grey itu pembuatan tahun 90 ke atas. Ngerti ya. Kalau yang warna hitam gitu udah pembuatan tahun 2000-an Naik, gitu ya. Udah semakin naik. Nah, ini contoh dari fitted tadi ya. Betul, fitted head. Ini fitted head. Fungsi nih. warnanya buat apa, Mas? Nah, kalau yang hijau itu tadi memang tahun 80-an atau mau ke 90 sekian lah. Awal-awal MLB baseball itu ada berdiri. Nah, itu katanya menyesuaikan yardnya apa? Lapangan nih, warna hijaunya itu. Oke. Nah, habis itu 93 kalau nggak salah sampai 95 dibuat under brim grey ini. Ternyata pemain banyak yang silau. Tapi keren banget loh, Mas, under brim grey ini. Nah, yang ketiga dibikinkan warna hitam. Karena untuk nggak silau tadi. Oke, jadi memang ada fungsinya Ada masing-masing. fungsinya. Ya. Nah, dulu dan juga nih, kalau dulu cara melihat topi original dan palsu itu gampang banget kalau dulu loh ya. Betul. Ini seperti yang saya tahu ya. Kalau dulu itu jahitan topi di sini, ini sudah bisa menandai bahwa topi ini original. Dulunya. Ini angka jahitan yang ada di sini. Kalau ori itu dulu cuma ada 8. Betul, 8. Ya kan? Benar ya. Ini ada 8. Tapi kalau yang KW biasanya atau yang palsu itu biasanya cuma 6, kalau nggak gitu 5, kalau nggak gitu cuma 3 gitu. Nah, ini contoh realnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pasti 8. Ini juga pasti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu udah paten. Paten. Ya kan? Ini udah patennya kayak gitu. Sama halnya yang ini, yang paling baru. Ini bisa dikatakan udah masuk tahun 90 ke atas ya. Mau ke 2000 ya. Ini enggak, Mas. Tadi kan kembali lagi ke lapangan tadi, itu era-era tahun segitu. Tapi semakin ke sini dibikinlah fashion itu, Mas. Oke, karena dibikin untuk fashion ya. Betul. Jadi suka-suka mau under brim grey, under brim green atau bahkan sekarang itu yang terbaru itu UV. Jadi warna-warna terang, warna-warna apa ya, violet UV itu. Nah, nih. Meskipun ini bukan New Era, misalkan ini Mifka ya. Miska nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah pasti. Ada 8. Kalau New Era dulu itu cirinya gampang Paten, banget. yes. Paten itu udah pasti 8. Nah, cuman topi-topi sekarang itu mulai agak sedikit susah melihat orinya. Lebih ya detail kan? lagi Lebih lah. detail lagi, Kalau harus mau lebih beli-beli. detail lagi, betul. Kalau fitted selain itu bisa dilihat dari ini ya, dalamnya ya. Ya, Inline-nya ini ya. Inline-nya, Inline-nya ini bisa dilihat
Kalau yang palsu itu biasanya cetakan tulisan ini masih nggak rapi. Blobot. Kalau yang fitted ini juga bisa dilihat dari dalam sini. Dari dalam sini itu ada, nah ini. Dalamnya sweet band, ada sizing tipnya itu. Nah ini dalamnya ini ukurannya pasti sama dengan ukuran topinya, lingkar topinya. Jadi misalkan ukuran topinya ini adalah 7, ini ukurannya 7. Jadi nanti di dalamnya ini pasti ada angka 7. Ya, betul. Nah, ini untuk detailingnya kalau kita mau ngelihat Autentik snapback atau atau ya autentik atau palsu. Ini merek Ebbets. Ebbets. Nah, ini saya baru tahu banget. Bahannya full wool. Oh iya, full wool. Ininya di underbrimnya itu seperti satin, sama juga typingnya juga. Typingnya dia selalu berbahan seperti itu. Oke. Bahannya satin. Oh iya, ini satin semua nih. Kalau ini saya koleksi Yongan, tapi ini -1, Mas, saya dapatnya udah kayak gini. Cuma ini seri pertamanya baseball, namanya seri Pillbox. Seri Pillbox, seri pertamanya baseball. Iya. Tahun berapa ini, Mas? Lek di Google tahun 50 iku, Mas. Wih. Tapi mbo iki maksudnya ori iku di recycle, di reproduce atau dari sananya kayak gitu. Oke. Juga enggak anu, karena loose tag ini, Mas. Yongan. Lucu ya, bentuk topinya lucu. Ini beda ini, saya baru lihat nih bentuk topi kayak gini. Ya Mas, ini untuk anu aja, biar lebih awet, bisa di-share ke teman-teman juga. Kalau untuk ngelepas plastik snap itu sebaiknya dari belakang. Dari belakang gini? Betul, biar nggak cepat ompong seperti Oh. Oke. Boleh. Ini cara yang bener nih. Kalau nggak biasa agak susah sih emang. Kita akan coba. Waduh, nggak muat ya. Nggak muat ya. Wih, keren. Ini seri pertamanya dari topi baseball tahun 50. Sekitar tahun 50-an. Sekitar tahun 50-an. Waduh, ini koleksi terkeren ini. Saya baru pertama kali ini juga lihat model topi kayak gini. Oke, berikutnya Mas Topik. Ini keunikan dari starter. Ya. Jadi yang biasanya kita lihat di ini contohnya gila, Mas. Jadi ini kan namanya panel sebenarnya, panel. Ada 6 panel. Nah, kalau bedanya si starter yang seri 3 power, dia pecahnya di samping bukan di tengah. Oh, untuk jahitannya. Ya, itu. Harley Davidson ini yang seri, kalau saya nggak salah ya, ini aduh apa lupa aku. Blok apa itu loh, Mas? Jadi bordirannya full, dia separuh-separuh. Oh, warnanya. Untuk bahan dasar tahun-tahun era segitu itu wool, Mas, biasa pakai. Ini kalau boleh tahu tahun berapa, Mas? Itu masih 90-an kok. 90-an ya. Oke, lanjut, Mas. Ini dijual nggak? Belum, Mas. Belum. Call free, koleksi pribadi. Ini seri Splash, Pin Splash. Pin Splash Seperti Om Tony juga punya sebenarnya. yang seri itu? Mitchell NS, Celtic. Oh, ya. Itu sebenarnya era lama dibawa lagi ke 2000-an. Oke. Kalau ini yang 90-an itu. Ini 90-an. Jadi seri ini bordirnya itu memang ini dikatakan vintage karena memang kalau topi-topi sekarang itu bordirnya biasanya cuman minim banget kan, kayak cuman sebuah logo, sebelah kiri kanan logo gitu doang. Tapi kalau ini bordirnya itu lebih ngeblok ya, lebih banyak gitu, mendominasi. Untuk mereknya biasanya logo Seven, Sport Specialties, Proline, macam-macam. Oke. Ini seri Apex, mereknya Apex ini ya, keluaran dari Apex One. Cuma saya senangnya karena warnanya, wih, keren. Kalau untuk tim saya nggak koleksi tim, tapi saya koleksi beberapa serinya aja. Oke. Jadi seri Splash, seri Block tadi. Dalamnya masih kayak gini. Ini kelihatan kalau tahun pembuatan. Betul. Ini Mas, saya tambahkan untuk tahun-tahun segitu itu biasanya sweet bandnya itu warna putih emang. Nah ini. Pembuatannya masih sweetnya masih warna putih. Betul. Dan sama-sama dari wool juga ya. Iya. Oke, lanjut. Ya, ada seri dari Looney Tunes X apa namanya? MLB ya. MLB. Untuk mereknya Nutmeg apa Nutmeg mau coy ya, Mbo ya. Keren banget ini topi ya. Ini saya kenapa saya koleksi, Mas. Saya berani ngelepas itu, saya punya koleksi sebelumnya itu Chicago Bulls tahun 2012 itu pernah
Misal NS collab sama Hall of Fame. Heeh. Itu mengeluarkan seri upside down ya, saya ingat. Oke. Seri upside down logo untuk tim-tim di NBA. Oke. Itu saya lepas Mm-mm. karena saya buru ini. Wih, keren. Made in Indonesia soalnya, Made in Rek. Indonesia. Tak selamatkan. Nih, bentuk topinya kayak gini nih. Keren nih. Untuk timnya New York Yankees yang pakai David Duck. Oke. Berikutnya, Mas Topik. Yang tadi ini seri Diamond. Oke, lanjut. Ini yang unik, Mas. Ini dikejar siapa-siapa aja. Nah, ini nih koleksi yang paling unik yang saya lihat nih. Jadi visornya dia atau ini Short brim. short brimnya ini pendek banget. Beda sama snapback yang umum. Jadi ini emang Untuk special ukurannya collection. ini 5,5, kalau yang normal 7,5. Nah, ini contohnya nih. Karena Ya kan, serinya kelihatan short brim, visornya. Ininya yang ini panjang, yang ini pendek banget. Ini 7,5 ya. 7,5 standar Normalnya gitu. 7,5, kalau yang ini cuma 5,5. Oke, keren ini. Apa sih? Boleh. Dari Coba belakang, dulu Mas ya. Tony. Oke, ya lupa. Mantap. Auto lucu. Ini yang ngincer banyak. Salah satunya yang ada di depan itu udah adep-adep itu. Adep-adep. Heeh. Selanjutnya ada 2. Ini kalau nggak salah old school apa gitu loh. Tapi ini Oh, bukan seri bull. sama, seri sama. Cuma tim beda. Oke. Pinwheel atau apa saya lupa itu. Satunya Raptor, satunya Charlotte Hornets. Hornets nih. Ini benar-benar vintage kalau ini ya. Ini pembuatan tahun berapa ini, Mas? Tetap di era 90-an ini, Mas. 90-an ya. Yang Mas Topik. terakhir ada 2 di sini. Heeh. Saya dapat ya alhamdulillah murah banget ini di thrifting. Di thrifting. Karena yang jual nggak tahu merek, Mas. Oke, starter. Starter Ini collab seri sama Marcelo Burlon. Marcelo Burlon. Starter Black Label Marcelo Burlon. Yang terakhir ini yang saya baru dapat Yang terakhir ini adalah CDG. CDG. Ini dari produknya Auto. Foto. Keren. Basicnya saya suka. Basicnya. Nih, dalamnya kayak gini nih. Alhamdulillah. Nah, oke, Mas Topik. Ya. Dari beberapa koleksi yang sudah kamu dapetin, ini ada nggak koleksi yang paling berkesan yang bisa membuat kamu menceritakan bahwa saya mendapatkannya ini sampai kayak gini loh? Ada nggak? Mana Yang koleksi tadi mungkin, yang Mas. paling keren? Yang ini, Yang ini. iya, karena saya berani ngelepas upside down logonya Chicago Bulls, misal NS, Mm-mm. demi saya tuker ini. Wih, kenapa kok sampai merelakan koleksi yang lainnya untuk bisa dapetin ini? Unik, Mas. Heeh. Yang pertama unik karena dia bordirannya masuk gini saya paling Nyambung suka. ya, nyambung antara ini sama brim ke atasnya. crown-nya, betul. Sama yang kedua nutpack-nya made in Indonesia tadi itu. Made in Indonesia. Sebenarnya di sini ada loose tag ini. Sebenarnya ada tag-nya lagi dari Looney Tunes. Mm-mm. Cuma ini saya dapatnya udah kayak gini. Oh. Ketika saya searching di Google ternyata ada memang, tapi ada tag-nya yang Looney Tunes-nya itu. Pernah nggak proses untuk mendapatkan koleksi dari Mas Topik sendiri dari beberapa koleksi yang udah dikumpulkan? Pernah nggak cara ngedapetinnya gimana sih? Cara ngedapetinnya macam-macam, Mas. Dari thrifting, saya kira ngaran thrifting ya, modal dalbo lah ya. Kita cari-cari di karung. Kemudian ada juga yang online. Oke. Memang sengaja saya beli di online karena adanya di situ. Ada juga yang barter tadi juga yang ya. barter, betul. Oke. Mas Topik sendiri mulai kapan sih sebenarnya mulai menggilai topi itu mulai tahun berapa? Kalau menggilai topi itu dari SMP, Mas. Dari SMP. Emang sudah demen banget sama topi ya. Koleksi pertamanya Mas Topik atau mungkin topi pertama yang dipunya itu apa? Waktu itu C59. C59. Itu benar-benar topi pertama. Pertama, Waktu di saya zaman beli di Sarina itu. di Sarina. Iya. Terus pernah nggak nih Mas Topik selama mulai menggeluti dunia topi, pernah nggak sih dapat barang itu ternyata fake atau Betul. palsu? Pernah banget itu, Mas. Pernah ya? Pernah sekali aja. Itu belinya melalui apa? Melalui online. Online. Di Instagram. Heeh. Saya beli karena mungkin waktu itu knowledge saya belum Full ya? belum full. Ya, saya percaya aja sama yang jual, sama sellernya. Bang, ini ori gini. Oh, made in USA. Oke.
Tak lihat detailnya karena itu tadi saya belum full tadi itu. Tak tuku aja wis. Dari Jakarta sampai sini 200.000 waktu itu. Untuk serinya New York Yankees black on black jadi full hitam semua Full Mas. hitam sampai bordernya semuanya hitam. Betul. Ya itu saya beli. Ketika sampai di sini saya searching, saya ternyata fake. Oke lah, nggak apa-apa buat pengalaman. Selama jual, ada nggak komplain dari pelanggan Mas Taufik mengenai entah itu dapat fake atau entah itu nggak puas dengan pelayanannya Mas Taufik? Pernah nggak? Pernah Mas. Pernah kalau itu tentang packaging waktu itu. Oh, packaging. Iya. Oke. Kalau untuk fake-nya alhamdulillah sampai sekarang saya nggak jual barang fake karena pernah di fake sama orang itu nggak enak Mas. Loro hati. Anjane. Bisa mungkin kita nggak jual barang fake lah. Ataupun seumpama itu saya dapatnya udah fake, sebenarnya di akadnya aja. Saya dapat ini fake Mas, tapi tak jual. Sampean mau nggak ini fake? Gitu kita terangkan lah ya. Jadi nggak mengori-orikan barang ternyata fake tadi itu. Tapi saya belum pernah kok, insya Allah belum pernah. Komplain baru di packaging waktu itu. Packagingnya kurang rapi atau mungkin ketindih-ketindih. Nah itu Mas, akhirnya dari kritik dan saran atau komplain dari itu, akhirnya saya menemukan. Jadi saya gelembung itu Mas sekarang. Yang dulunya itu cuma diplastikin aja, taruh di kardus. Sekarang kardusnya saya isi angin. Jadi benar-benar ada kok di Instagram saya ada itu. Itu saya tutorialkan di situ. Nah, sejauh ini pelanggan yang sudah berlangganan ke Mas Taufik atau mungkin siapa aja sih yang sudah pernah datang ke sini atau mungkin yang sudah beli ke Mas Taufik itu siapa aja? Ya ada Hasim Kipu. Hasim Kipu, pemain bola. Pemain dari PSM Makassar. Terus? Kemudian ada Bang Jai, Jajang Mulyana. Jajang Mulyana, pemain bola juga. Bayangkara FC. Ada Mas Hansa Muyama. Hansa Muyama, timnas ya? Timnas juga di Bayangkara. Wih, mantap. Mas Hargianto dari Bayangkara FC juga. Oh, itu kebanyakan semuanya beli online atau ada yang datang ke sini? Alhamdulillah datang ke sini, Mas. Semuanya datang ke sini? Datang ke sini. Wow. Ya dibawa temen sih, dibawa temen ke sini. Keren. Dari koleksi topi yang Mas Taufik punya, pernah nggak dapat penawaran tertinggi dan dilepas atau enggak sih untuk penawaran tertinggi koleksimu? Pernah. Yang mana itu? Masalahnya ya udah ucul. Oh, udah dilepas. Udah dilepas akhirnya. Apa itu koleksinya? Serinya itu seri full print, full bordir. Timnya waktu itu ada kok di Instagram saya itu. Charlotte Hornets. Si tawonnya ini, lebahnya ini diapit sama elang. Jadi full ini elangnya itu gede banget. Di sini Hornetsnya. Itu koleksi yang sebenarnya nggak ingin dilepas. Cuma ya berhubung teman ya, dan penawarannya bagus, why not? Dapatnya berapa? Dapat penawaran akhirnya dilepas berapa? Dapatnya Mas. Iki ngomong dapet iki. Soalnya perusahaan ya? Enggak apa-apa. Kita sharing aja. Karena kita mundur 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu untuk di Malang sendiri, alhamdulillah vintage ini belum semarak sekarang. Saya percaya boleh biro topi itu. Berapa? 100.000. Dapatnya 100.000. Akhirnya dilepas di harga 1 juta. Wow. Dan itu sellernya sendiri, bayarnya sendiri yang mau membayar yang ngasih itu. harga. Sellernya bukan sendiri, dari bayarnya sendiri ya, bayarnya sendiri, keren. Kalau mungkin koleksi yang sekarang ini yang udah pernah mendapat tawaran tertinggi, yang mana? Tawaran tertinggi untuk sekarang kemarin baru-baru sih ini semua hampir ditawar Mas sama orang. Cuma belum saya ada yang lepas. masih sayang. Masih sayang. Dan belum BU. Belum BU ya. Jadi luputnya pas BU ini. Floridanya harga berapa Mas? Marlins. Iya Mas. 200-an. Untuk range harga yang saya jual, untuk yang seri-seri MLB atau normal di 200 sampai 350 lah. Nah, saya panggil mereka ini. Jadi ada buyer, seller atau itu siapa aja yang suka topi, saya bikin hashtag Saudara Sepertopian. Saudara Sepertopian. Jadi di situ kita nggak ada gap, kita nggak ada newbie, senior, suhu wis bla bla bla. Oke. Kita sama, seneng topi bareng. Ayo ngopi ngobrol topi. Ayo ngopi ngobrol topi. Keren. Ini memang sharing-sharing lah yo. Suka bikin istilah-istilah yang gokil juga sih ya. Ada nggak pesan-pesan nih yang pesan-pesannya? Rawatlah koleksi kalian.
Kalau itu still deal banget ya dilepas nggak apa-apa. Tapi kalau mau diinvest juga nggak apa-apa, makin lama makin naik kok ini harganya. Oke, berarti ini bisa dikatakan sebagai invest juga ya Bisa jadi buat Mas. kita ya. Ini Bang J marah nanti sampean pakai. Aku kok feeling gitu. Oke, itulah tadi obrolan saya bersama Mas Topik yang sudah mengulik tentang koleksi topi. Saudara sepertopian, kalau kalian juga butuh ngobrol-ngobrol tentang topi, kalian bisa buka di hashtag ngopi, ngobrol topi bareng Mas Topik. Dan buat teman-teman semua yang pingin tanya-tanya atau pingin tahu tempatnya Mas Topik di mana, kalian bisa follow Instagramnya Mas Topik, nanti bakalan ada di bawah sini ya. Oke, thank you. Selamat siang, kami ucapkan terima kasih. Gayung bersambut, jumpa lagi bersama The System. Mantap, bro.